Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman dari kelas Baghdad, Gaza, dan juga Cordoba? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan ingat bahwa kesehatan adalah segala-galanya. Baik teman-teman, kita masih berada di tema 6I, ya di penghujung atau di akhir. Teman-teman belajar semester 2 sebelum teman-teman di pekan depan akan 4 penilaian akhir tahun ya. Baik, kita belajar di tema IPA, ya, mata muatan pelajaran IPA di KD 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, serta KD yang KI 4.7 yaitu membuat model sistem tata surya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada penjelasan ya terkait galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti adalah galaksi di mana bumi berada, yang memiliki keunikan yaitu bintang bertebaran di langit seperti susu yang tercecer. Nah, galaksi ini berbentuk seperti spiral yang dapat kita samakan dengan lingkaran obat nyamuk jika dilihat dari atas, dan seperti gasing jika dilihat dari samping. Nah, galaksi ini tidak sebundar lingkaran tetapi berbentuk elips. Ini adalah galaksi di mana bumi berada, namanya galaksi Bima Sakti. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman dalam tata surya itu ada yang namanya planet. Tata surya itu apa sih sebelumnya teman-teman? Ya, teman-teman bisa lihat juga ya di buku paket halaman 13. Tata surya itu kan terdiri atas planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, sekarang dimaksud planet itu apa? Planet adalah benda langit yang mengelilingi suatu bintang. Dengarkan ya, planet adalah benda langit yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Contohnya adalah bumi. Bumi salah satu planet. Dia beredar mengitari matahari. Nah, pada awalnya itu dikenal 9 planet, teman-teman. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, pada tanggal 26 Agustus 2006, para ilmuwan sepakat menetapkan untuk mengeluarkan planet Pluto atau planet kerdil dari tata surya. Kenapa dikeluarkan? Karena dia tidak tumbuh berkembang, bahkan dia semakin hancur. Nah, planet-planet ini teman-teman nih, planet-planet ini yang dalam galaksi tadi, galaksi Bima Sakti yang berbentuk seperti obat nyamuk atau gasing dari samping, dia itu beredar mengelilingi matahari dengan arah berlawanan perputaran jarum jam. Jadi kan kalau jarum jam itu kan dari kanan ke kiri ya nih. Dia mengelilingi matahari dari kanan ke kiri, ya kan? Tapi kalau planet-planet ini semua berlawanan, jadi dari kiri ke kanan nih ke sini teman-teman. Dari kiri ke kanan berlawanan. Nah, namun ada satu planet yang tetap perputarannya itu seperti perputaran arah jarum jam, yaitu planet Venus. Seperti apa ya planet Venus? Nanti kita bahas. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, masing-masing planet itu beredar melalui lintasan tertentu, berbentuk elips yang disebut orbit. Jadi dia itu masing-masing planet dia beredar di sini dengan lintasan tertentu. Ini planet Merkurius yang pertama, yang kedua planet Venus, yang ketiga planet Bumi yang berwarna biru ini teman-teman. Nah, ini dia beredar ada lintasannya ya dalam satu orbit ya, berbentuk dalam lintasannya. Terus perputaran planet mengelilingi matahari dalam satu putaran disebut revolusi. Jadi planet ini berputar mengelilingi matahari. Nah, satu putarannya itu disebut dengan revolusi. Jadi bukan dalam artian revolusi yang seperti perang, ini berbeda ya. Ini revolusi dalam IPA atau konteks di sini maksudnya perputaran planet mengelilingi matahari dalam satu putaran. Disebut dengan revolusi. Nanti akan dibahas planet satu demi satu. Teman-teman sudah harus tahu yang disebut dengan revolusi. Terus, waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali revolusi disebut kala rotasi. Nah, kan tadi planet berputar mengelilingi matahari dengan satu lintasan disebut revolusi. Nah, waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk berputar dalam satu kali disebut kala rotasi.
Nah, ini kalau rotasi nanti banyak sekali dibahas. Setiap planet memiliki skala rotasi yang berbeda. Nah, kebanyakan planet, tadi seperti sudah Misri ya jelaskan, kebanyakan planet kan berotasi dengan arah berlawanan jarum jam nih dari kiri kiri ya dari kanan ke kiri ini berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi ada planet yang searah dengan jarum jam yaitu planet Venus. Oke, kita bahas selanjutnya. Ya, yang pertama, pengelompokan planet. Yang pertama, berdasarkan kedudukan bumi sebagai pembatas. Dikenal dengan planet inferior, yaitu planet yang orbitnya sebelah dalam bumi. Dan planet superior, planet yang orbitnya sebelah luar bumi. Yang kedua, pengelompokan planet yang kedua yaitu berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas. Dikenal planet dalam atau orbitnya terletak sebelah dalam asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Dan planet luar di sebelah lintasan luar asteroid. Apa sih asteroid? Nanti kita bahas ya. Terus pengelompokan planet yang ketiga berdasarkan komposisi penyusunnya. Dikenal planet terestrial yang bahan penyusunnya mirip bumi dan planet Jovian yang bahan penyusunnya mirip Jupiter. Baik, kita bahas planet satu demi satu. Yang pertama yaitu planet Merkurius. Nah, ini teman-teman mungkin sering lihat ya. Planet Merkurius itu dia planet yang terdekat dengan matahari dan memiliki skala revolusi tercepat dalam tata surya. Tadi sudah dibahas skala revolusi itu apa. Jadi perputaran planet ya mengelilingi matahari disebut revolusi. Terus skala revolusinya itu apa? Nah, berarti dia memiliki perputarannya tercepat. Paling cepat itu planet Merkurius. Dia paling cepat mengelilingi matahari. Ya. Orbit Merkurius itu berbentuk elips, sehingga jarak Merkurius ke matahari berubah-ubah. Nah, di angkasa, teman-teman, Merkurius kadang-kadang tampak bersinar, paling jelas pada waktu senja atau menjelang pagi jika dilihat dari bumi. Oke, sekarang teman-teman lihat. Merkurius itu memiliki diameter ekuator 4.878 km. Nah, jarak rata-rata ke matahari 58 juta kilometer. Nah, skala rotasi tadi sudah dibahas ya, skala rotasi. Ya, di mana perputaran planet tersebut menuju ke matahari. Waktu yang dibutuhkan, maaf. Skala rotasi itu waktu yang dibutuhkan dalam sekali putaran planet mengelilingi matahari namanya skala rotasi. Nah, skala rotasi yang dibutuhkan 58,65 hari untuk Merkurius. Sedangkan skala revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari itu namanya dalam satu orbit disebut skala revolusi. Dia membutuhkan 88 hari gitu. Terus suhu permukaan planet Merkurius itu dia cenderung panas, kalau dingin dia mencapai 170 derajat hingga panasnya itu 400 derajat karena dia planet yang dekat dengan matahari, jadi wajar kalau panas. Nah, dia tidak memiliki satelit. Nah, pada tahun 1974, pesawat ruang angkasa Amerika Serikat Mariner 10 berhasil mendekati Merkurius dan terlihat permukaannya itu ternyata Merkurius penuh dengan kawah, berbatu, dan berdebu. Dia berbatu dan berdebu-debu seperti bulan. Nah, kawah itu terbentuk akibat kejatuhan meteorit besar. Baik, kita berlanjut ke planet yang kedua yaitu planet Venus. Nah, planet Venus tidak tampak seolah memancarkan cahaya yang planet Venus itu tampak ya seperti seolah memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Oleh karena itu, planet Venus disebut dengan bintang kejora. Nah, ini sering disebut ya dengan bintang kejora. Nah, teman-teman lihat. Venus itu kadang-kadang tampak di sebelah timur sebelum matahari terbit. Sehingga planet ini disebut juga bintang senja atau bintang barat. Nah, diameternya Venus hampir sama dengan bumi. Nah, Venus merupakan satu-satunya planet yang berotasi searah dengan jarum jam dari timur ke barat atau dari kanan ke kiri. Nah, dia hanya Venus ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya planet Venus ini ya
memiliki atmosfer yang selalu berawan. Atmosfernya selalu berawan, sehingga sulit mengetahui sifat permukaannya. Dengan atmosfer yang tersusun dari 96 karbon dioksida, 3/4 nitrogen, 3,4% nitrogen, dan 0,1% uap air. Dan sisanya berupa gas. Kenapa dia berwarna merah? Karena dia 96% itu karbon dioksida, teman-teman. Maka cenderung berwarna merah. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Terus diameter ekuatornya itu 21.102 km dengan jarak rata-rata ke matahari 108 juta kilometer. Dan skala rotasi yang dibutuhkan tadi perputaran planet ini sampai ke matahari membutuhkan waktu 243 hari dengan skala revolusinya 225 hari. Jadi satu kali putaran itu 225 hari. Terus suhu permukaannya itu 450 sampai 480 derajat Celcius. Dengan planet Venus itu tidak memiliki satelit. Nah, teman-teman, kita berlanjut lagi ke ya, kalau kita teman-teman lihat deh, untuk planet Venus itu dia memiliki skala rotasi dan skala revolusi yang tidak terlalu menonjol ya teman-teman. Dia hampir menyerupai bumi karena dia juga diameternya kurang lebih mendekati diameter dengan bumi, itu planet Venus. Oke, selanjutnya bumi ya teman-teman. Nah, ini tempat yang kita tinggali. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki atmosfer. Hanya bumi ya teman-teman ya, memiliki atmosfer yang memungkinkan suhu dan memungkinkan adanya kehidupan. Tadi di Venus ada atmosfer, ada, tapi dia cenderung didominasi oleh karbon dioksida. Sehingga dia tidak ada oksigen di dalamnya ya. Dan bumi diselimuti oleh atmosfer yang terdiri atas gas nitrogen 78%, oksigen 21%, serta argon, oksigen, dan karbon dioksida serta helium 1%. Nah, atmosfer bumi di sini luar biasa ya. Keistimewaannya dia itu melindungi bumi dari bahaya sinar ultraviolet dan sinar-sinar radioaktif lainnya, serta tabrakan dengan benda-benda langit. Nah, dengan adanya atmosfer, benda-benda langit yang menuju bumi ini pasti akan hancur saat memasuki atmosfer. Jadi sini bumi itu diselimuti oleh atmosfer. Jadi kalau ada benda-benda langit yang mau sampai ke bumi, pasti dia sudah hancur oleh atmosfer. Tapi ada juga benda langit yang tidak hancur meskipun dia sudah masuk ke dalam lapisan atmosfernya bahkan sampai ke bumi. Apa saja itu nanti kita bahas. Nah, karena bumi memiliki gaya tarik yang dikenal sebagai gaya gravitasi bumi, ya. Dengan adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di permukaan bumi termasuk kita sendiri teman-teman itu tidak mungkin terlempar ke ruang angkasa. Jadi kalau teman-teman misalnya melempar sesuatu, melempar koin, melempar apapun ke atas pasti dia akan kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Pasti ketika dilempar kembali lagi ke bumi. Nggak mungkin ketika dilempar terbuang jauh. Nah itu kecuali lemparnya benar-benar jauh ya, pasti dia akan menuju lagi ke bumi, menuju ke bawah. Terus bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Dan bulan beredar mengelilingi bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk bumi ini, dia memiliki skala rotasi. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran itu, skala rotasinya itu 1 hari. Kita 1 hari ya, kemarin sudah belajar di tema sebelumnya, kurang lebih selama 24 jam. Terus skala revolusi. Nah, waktu yang diperlukan untuk bumi itu ya mengelilingi matahari atau planet bumi mengelilingi matahari, skala revolusinya memerlukan 365,25 hari. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat kita beranjak ke planet yang keempat, yaitu planet Mars. Sebagian besar permukaan Mars berupa gurun luas yang terdiri atas tanah dan batuan kecil-kecil berwarna merah. Sehingga Mars disebut dengan planet merah. Kenapa Mars berwarna merah? Itu tadi, karena dia berupa gurun luas yang terdiri atas tanah dan batuan kecil berwarna merah. Terus
atmosfer di Mars itu lebih tipis dibandingkan atmosfer bumi. Hal ini terjadi karena Mars memiliki gaya gravitasi yang kecil dan gas yang lebih ringan telah keluar dari atmosfernya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, pada tahun 1971 Amerika Serikat meluncurkan pesawat penjelajah Mariner 9 sehingga berdasarkan foto yang diambil tampak lembah berkelok di Mars yang diduga merupakan sungai mengering. Nah, terdapat juga gunung-gunung api di Mars, teman-teman. Ya, di mana permukaan Mars itu sangat gersang dan berbatu. Nah, di Mars ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Diameter ekuator Mars yaitu 6.974 km atau kurang lebih separuhnya dari bumi. Jarak rata-rata ke matahari 227 km. Kala rotasi 227 juta tahun dengan kala revolusi 1,1026 hari ya, atau maaf 1,26 hari atau 24,6 jam ya. Terus suhu permukaan itu dari suhu minus 115 sampai 24 derajat Celcius. Nah, itu seperti itu untuk planet Mars. Baik, selanjutnya kita beralih ke planet terbesar di tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Nah, planet Jupiter merupakan, tadi seperti Miss Ria bilang, dia planet terbesar dengan ukuran diameternya 11 kali dari bumi. Planet Jupiter diselimuti awan tebal yang sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium. Jupiter tampak bersinar terang di langit pada malam hari, meskipun jaraknya jauh dari bumi. Kita bisa melihat loh teman-teman, karena ukurannya sangat besar, serta awan yang menyelimuti Jupiter ini mampu memantulkan sinar matahari dengan kuat. Ya, selanjutnya Jupiter itu teman-teman dia memiliki ciri khas, yaitu memiliki tanda lonjong besar atau seperti noda merah dengan panjang kira-kira 48.270 km dan lebarnya 16.090 km. Teman-teman bisa lihat ya noda merah di sini seperti noda merah nih. Terus diameter ekuatornya 142.796 km. Jarak rata-rata ke matahari itu 778 juta kilometer dengan kala rotasi ya sekali berputar itu 9 jam 50 menit dengan kala revolusi ya membutuhkan 11,86 tahun. Wah, lama juga ya. Kalau kita kan cuma kala revolusinya selama 1 tahun atau 365 hari. Atau kalau yang lebih tepatnya sih 364,4 hari. Suhu permukaannya minus 140 derajat Celcius. Wah, suhunya dingin sekali teman-teman. Jumlah satelitnya cukup banyak, ada 16. Selanjutnya kita beralih ke planet Saturnus. Planet Saturnus ini adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, ini ciri khasnya istimewa sekali teman-teman, yaitu dia memiliki 7 lingkaran cincin teman-teman yang mengelilingi planet tersebut. Lingkaran cincin ini teman-teman terbentuk dari pecahan-pecahan batu berlapis es. Jadi dia adalah pecahan batu berlapis es. Penampilan cincin Saturnus berubah-ubah tergantung waktu penampakannya. Terkadang dia miring ke kiri atau miring ke kanan, tergantung ketika penampakan di teleskop itu teman-teman. Nah, planet atmosfer Saturnus itu dia berupa hidrogen teman-teman di sini. Dan kalau teman-teman bisa lihat di galaksi kita di sini tata surya kita ini kan matahari, Merkurius, ini Venus, ini bumi, Mars, ya, kemudian Jupiter yang besar. Nah, ini Saturnus, dia memiliki cincin di sini. Nah, diameter ekuatornya 120.660 km dengan jarak rata-rata ke matahari 1.400 juta kilometer. Wah, jauh sekali. Dengan kala rotasinya 10 jam 14 menit, cepat sekali ya. Kala revolusinya 29,46 tahun. Nah, kala revolusinya kenapa lama? Karena dia lumayan jauh dari matahari dibandingkan bumi ya, yang nomor 3. Nah, itu dia lebih jauh dari ke matahari. Jadi dia agak lama memutari
mengitari matahari, teman-teman. Terus suhu permukaannya sangat dingin, minus 160 derajat Celcius karena dia jauh dari bumi, maka cenderung dingin dengan jumlah satelit yang banyak yaitu 17. Kita berlanjut ke planet ketujuh yaitu planet Uranus. Nah, planet Uranus ini merupakan planet pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop. Pada tahun 1877 ya, maaf ya, misalnya salah tulis ya. Pada tahun 1977 ditemukan cincin yang mengitari Uranus. Jadi ada cincin teman-teman yang mengitari Uranus. Nah, cincin Uranus ini berbeda dengan cincin Saturnus. Nah, cincin Uranus tidak terlihat jelas seperti cincin pada Saturnus. Cincin ini sangat tipis dan gelap, sangat tipis ya teman-teman. Nah, atmosfer Uranus ke matahari cukup jauh, sehingga sedikit cahaya dan panas matahari yang sampai ke Uranus teman-teman, mengakibatkan Uranus suhunya sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Wah, luar biasa dinginnya di Uranus ya teman-teman. Nah, ciri lain Uranus adalah cara berputarnya memiliki kemiringan ke kanan. Dia miring ke kanan teman-teman, sebesar 98 derajat. Sehingga Uranus tampak bergerak seperti sebuah gangsing yang menggelinding. Oke. Untuk Uranus, diameter ekuatornya 50.800 km, jarak rata-rata ke matahari 2.900 juta kilometer, kala rotasinya 24 jam, sama ya dengan bumi. Namun kala revolusinya itu lama teman-teman karena dia jauh dengan matahari. Maka membutuhkan waktu yang lama untuk mengitari matahari. Dia membutuhkan waktu 84,1 tahun. Dengan suhu lumayan dingin sekali karena jauh dari matahari, minus 180 derajat dengan jumlah satelit sebanyak 15. Dan kita beralih ke planet terakhir yaitu planet Neptunus. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini Uranus, ini Neptunus. Nah, planet Neptunus ditemukan oleh ilmuwan pada tanggal 23 September 1846. Dia itu tampak biru kehijau-hijauan. Atmosfernya terdiri atas metana, hidrogen, amonia, dan helium. Nah, planet Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari, yaitu berjarak 4.500 juta kilometer. Jauh sekali dari matahari ya, teman-teman bisa lihat di planet paling ujung. Seperti itu, teman-teman. Oke, planet Neptunus itu memiliki diameter ekuator 48.600 km. Jarak rata-rata ke matahari 4.500 juta kilometer. Kala rotasinya 22 jam dan kala revolusinya paling jauh teman-teman karena dia jauh dari matahari ya. Sehingga dia kalau mengelilingi matahari sekali berputar tuh lama, bisa mencapai 1.164,8 jam ya teman-teman. Terus suhu permukaannya minus 200 derajat Celcius, sangat dingin, planet yang sangat dingin karena paling jauh dari matahari. Maka suhunya minus 200 derajat Celcius dengan jumlah satelit 8. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai gugusan planet. Sekarang kita belajar terkait dengan matahari itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan matahari? Ya, teman-teman bisa lihat ya. Matahari adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar. Maaf, misalnya bukan bahas matahari dulu, bahas bintang. Apa itu bintang? Bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sebagai sumber cahaya. Bintang yang terdekat bumi adalah matahari. Ya, jadi sehingga matahari disebut juga adalah bintang ya. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya karena dia memiliki cahaya ya. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dengan volume matahari 1 juta kali volume bumi. Wah, luar biasa besar sekali ya. Dengan ukuran yang besar itu, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Sehingga dengan gaya gravitasi itu terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Hal ini menyebabkan planet-planet dan benda-benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya. Ya, karena benda-benda dan benda-benda langit lainnya dan planet-planet itu mengelilingi matahari.
Ya, karena dia memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, 28 kali lebih besar daripada bumi. Seperti itu teman-teman, sehingga disebut dengan pusat tata surya. Nah, kita berkenalan dengan matahari lagi ya. Matahari berotasi pada sumbunya dengan arah rotasi dari barat ke timur. Ya, dari barat ke timur rotasinya. Periode rotasi matahari pada bagian ekuator adalah 34 hari. Sedangkan pada bagian kutubnya memerlukan waktu sekitar 27 hari. Nah, perbedaan rotasi tersebut dikarenakan matahari itu berbentuk gas. Maaf ya, ini salah ketik ya. Matahari berbentuk gas, sehingga bagian ekuator dan kutubnya mempunyai gerak yang berbeda. Matahari itu merupakan bola panas yang berpijar, teman-teman. Bola panas itu terdiri atas gas hidrogen 70%, gas helium 25%, dan gas lainnya 25%. Matahari terdiri atas lapisan-lapisan berikut. Teman-teman bisa lihat gambar ya. Bagian inti matahari. Nah, bagian inti matahari merupakan lapisan dari matahari dengan suhu inti mencapai 15 juta derajat Celcius. Panas tersebut diduga berasal dari reaksi termonuklir atau reaksi penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Yang kedua yaitu fotosfer, lapisan kedua fotosfer. Fotosfera ini merupakan lapisan matahari dengan ketebalan sekitar 350 km. Nah, lapisan ini memancarkan cahaya sangat kuat dengan suhu 6000 derajat Celcius. Nah, lapisan yang ketiga yaitu lapisan kromosfer. Nah, ini adalah lapisan gas di atas fotosfer dengan ketebalan sekitar 16 km. Dengan ketebalan sekitar 16.000 km. Pada lapisan bawah atau dekat fotosfer, suhu kromosfer itu bisa mencapai 4.000 derajat Celcius. Maaf, ini salah ketik, nih harusnya 4.000 derajat Celcius. Kromosfer ini tampak seperti cincin berwarna merah ketika terjadi gerhana matahari total. Nah, teman-teman sudah pernah ya belajar di tema sebelumnya mengenai gerhana matahari total. Nah, ini tampak seperti cincin adalah bagian kromosfernya nih teman-teman nih di sini. Yang keempat yaitu lapisan korona. Nah, ini adalah lapisan terluar matahari, maaf. Dia merupakan lapisan matahari paling luar dengan ketebalan sekitar 2,5 juta tahun kilometer. Korona merupakan lapisan gas tipis yang tampak seperti mahkota putih cemerlang mengelilingi matahari. Baik, kita bahas ke selanjutnya ya, ke bintang. Tadi sudah disinggung soal bintang. Salah satunya adalah matahari ya, salah satunya ya, meskipun masih banyak bintang-bintang lainnya. Nah, bintang itu adalah benda langit yang berbentuk bola besar dan panas, serta memancarkan cahaya. Nah, bintang bersuhu panas karena di dalamnya terdapat pembakaran gas hidrogen menjadi helium dalam satu proses yang disebut reaksi fusi. Nah, contoh bintang adalah matahari. Meskipun masih banyak bintang-bintang lainnya, teman-teman ya. Cuma bintang yang paling terbesar dan menjadi pusat tata surya kita adalah matahari. Nah, seperti itu. Nah, bintang itu terbentuk di kumpulan awan debu. Jadi dia terbentuk di kumpulan awan debu di ruang angkasa yang disebut dengan nebula. Nah, gaya gravitasi menyebabkan awan debu bersatu. Semakin banyak awan debu bersatu, gaya gravitasi semakin besar, sehingga terbentuk protostar atau calon bintang. Nah, ketika sebuah bintang terbentuk, maka reaksi fusi akan terjadi dalam inti bintang tersebut, sehingga bintang akan memancarkan cahayanya terus-menerus, sehingga hidrogen habis. Hal ini dapat berlangsung hingga jutaan tahun, teman-teman. Inilah bintang terbentuk. Nah, selama proses reaksi fusi, di inti bintang terbentuk besi. Di inti bintang terbentuk besi. Hal ini nih di inti bintang terbentuk besi. Hal ini dapat menyebabkan umur bintang habis. Nah, bintang yang berukuran kecil dapat menciut teman-teman menjadi bintang kerdil. Dan bintang yang berukuran besar akan meledak. Nah, ledakannya bintang itu disebut dengan supernova. Baik,
macam-macam bintang ya berdasarkan warna dan ukurannya. Yang pertama, bintang berukuran kecil berwarna merah dan tidak bersinar dengan terang. Yang kedua, bintang berukuran sedang berwarna kuning. Contohnya matahari. Dan bintang berukuran besar berwarna biru dan bersinar terang. Jadi bintang yang berwarna biru bersinar terang tuh bintang yang berukuran besar. Semakin besar ukuran bintang, maka bintang tersebut semakin panas dan bersinar terang. Sebaliknya, semakin kecil ukuran bintang, maka semakin lama usianya. Nah, bintang berukuran besar bersinar terang, tetapi dia akan meledak lebih cepat, teman-teman. Selanjutnya, kita bahas mengenai benda-benda langit. Yuk, yang pertama, asteroid. Apa itu asteroid? Ya, tadi kan sudah dibahas. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini terkait dengan asteroid. Teman-teman bisa buka buku paketnya ya di halaman, silakan dibuka di halaman 71 ya. Ya. Asteroid itu merupakan gugusan bintang, teman-teman. Ya. Gugusan bintang, asteroid merupakan gugusan benda langit yang berukuran lebih kecil dari planet yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Ya, teman-teman. Asteroid itu disebut sebagai planet kecil atau planet minor atau planetoid. Teman-teman buka di buku paketnya halaman 71 ya. Asteroid, maaf ini ada sedikit kesalahan pengetikan ya. Asteroid itu adalah gugusan benda langit berukuran kecil dari planet yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, asteroid disebut juga sebagai planet kecil atau planet minor atau planetoid. Nah, asteroid ini teman-teman diduga berasal dari sisa-sisa bahan planet yang gagal membentuk planet. Itu namanya asteroid. Teman-teman bisa buka bukunya ya. Nah, di halaman 72, sebagian besar lintasan asteroid itu terletak di planet Mars dan Jupiter. Dan dia itu membentuk daerah yang disebut dengan sabuk asteroid di sini. Seperti itu teman-teman. Beberapa asteroid ada yang terlempar keluar orbit asteroid sehingga tidak berada di sabuk asteroid lagi. Hal ini disebabkan adanya pengaruh gaya gravitasi planet Jupiter yang besar. Nah, asteroid pertama kali yang ditemukan adalah Ceres. Bukan Ceres makanan ya, tapi Ceres nama planet yang pertama kali ditemukan. Nah, ini ditemukan pada 1 Januari 1801 oleh astronom Italia, yaitu Giuseppe Piazzi. Nah, Ceres merupakan asteroid terbesar dengan diameter 933 km. Nah, setelah Ceres ditemukan juga beberapa asteroid lainnya. Nah, terus yang kedua, benda-benda langit yang kedua yaitu komet. Komet merupakan benda langit terang dengan ekor yang panjang. Nah, komet tampak terang karena memantulkan cahaya matahari, teman-teman. Nah, komet itu sendiri sebenarnya tidak punya cahaya, tapi dia memantulkan cahaya matahari. Komet disebut juga dengan bintang berekor. Nah, komet itu terdiri atas inti, koma, dan ekor. Nah, inti komet merupakan gumpalan yang berbentuk es, gas, serta debu dan material lainnya. Sedangkan koma, dia merupakan gumpalan gas yang mengelilingi inti. Dan ekor komet, dia merupakan gumpalan gas dan debu yang bercahaya. Ya, ekor komet terbentuk ketika komet mendekati matahari. Nah, pada saat itu permukaan komet akan menguap sehingga membentuk gumpalan gas yang mengurai ke arah belakang komet. Ekor komet itu selalu menjauhi matahari, teman-teman. Selanjutnya, benda langit yang ketiga yaitu meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit adalah benda langit terang yang berukuran kecil. Dia mengelilingi matahari dalam lintasan tidak tetap. Meteorit dapat tertarik masuk ke atmosfer bumi karena gaya gravitasi bumi. Nah, meteorit yang masuk ke atmosfer bumi akan menjadi panas dan berpijar karena gesekan antara atmosfer bumi dan disebut meteor. Nah, meteorit yang jatuh ke bumi disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Jadi kalau sudah jatuh ke bumi namanya bukan meteorit lagi, tapi menjadi meteor. Seperti itu teman-teman ya. Oke.
Baik, sampai di sini Misria cukupkan dulu, teman-teman bisa membaca lagi terkait dengan bulan, ya materi tentang bulan, teman-teman bisa baca juga di halaman 93, penjelasan tentang bulan. Selanjutnya teman-teman bisa baca juga penjelasan tentang teleskop, penemuan teleskop pada halaman 113. Dan teman-teman juga bisa baca terkait dengan di halaman, ya bisa baca lagi di halaman 137, sejarah perkembangan astronomi di dunia dari masa ke masa. Baik, untuk tugas hari ini teman-teman cukup gambar di kertas karton tata surya kita, yaitu galaksi Bima Sakti beserta nama-nama planet dan ciri-ciri khasnya. Gambar sebagus mungkin, jangan asal-asalan ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan. See you, teman-teman.